Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikalin Sanasara Ramadan dengan NPM 4192210004 akan mempresentasikan seputar analisis hidrologi subdas Cimanuk. Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan airnya disebut sebagai das. Das ini berfungsi untuk menyimpan dan mengalir yang berasal dari curah hujan ke danau lautan resmi. Batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Daerah aliran Sungai Cimanuk berhulu di Pegunungan Mandalagiri di Kabupaten Garut pada ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Lalu mengalir ke arah timur laut sepanjang 180 km dan bermuara di Laut Jawa di Kabupaten Indramayu. Cimanuk pada bagian besar hilir cukup lebar sehingga dapat dilayari oleh kapal yang berukuran relatif cukup besar. Daerah aliran sungai ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangarun atau BBWS Cimancis. Daerah aliran sungai ini meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Sungai ini juga membelah sejumlah daerah antara lain Kota Garut, Jatibarang, dan Indramayu. Luas daerah aliran sungai ini mencapai 3,584 km persegi dengan panjang total sungai utama mencapai 180 km. Hulu sungai ini berada di Pegunungan Mandalagiri, Puncak Gede di Desa Simpang, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Garut. Untuk karakteristik sungai dan daerah aliran sungainya merupakan aliran permukaan pada daerah ini, tangkapan airnya, sungai, dan das terjadi dalam beberapa bentuk yaitu aliran pada permukaan tanah, parit, sungai-sungai kecil, dan melalui sungai-sungai utama. Aliran limpasan pada permukaan tanah terjadi selama atau setelah hujan dalam bentuk lapisan air yang mengalir pada permukaan tanah. Aliran tersebut masuk dalam parit yang kemudian mengalir ke sungai-sungai kecil dan selanjutnya menjadi aliran sungai utama. Ini merupakan siklus hidrologi. Air yang menguap dari permukaan samudra akibat energi panas matahari, laju dan jumlah penguapan bervariasi terjadi di dekat ekuator di mana radiasi matahari lebih kuat. Uap air adalah murni. Uap air yang dihasilkan di bawah udara yang bergerak dalam kondisi yang memungkinkan. Uap tersebut mengalami kondensasi dan membentuk butir-butir air dan pada gilirannya akan jatuh kembali sebagai presipitasi berupa hujan dan atau salju. Presipitasi ada yang jatuh di samudra, di darat, dan sebagian langsung menguap kembali mencapai ke permukaan bumi. Presipitasi yang jatuh di permukaan bumi menyebar ke berbagai arah dengan beberapa cara. Sebagian akan tertahan sementara di permukaan bumi sebagai es atau salju, atau genangan air yang dikenal dengan simpanan depresi sebagai air hujan atau lelahan salju akan mengalir ke saluran atau sungai. Hal ini disebut aliran permukaan. Kontribusi air tanah pada aliran sungai disebut aliran dasar atau base flow. Sementara total aliran disebut debit runoff atau air yang disimpan di waduk. Danau dan sungai disebut permukaan surface water. Dalam kaitannya dengan perencanaan drainase, komponen dalam siklus hidrologi yang terpenting yaitu aliran permukaan. Oleh karena itu, komponen ini ditangani dengan baik untuk menghindari berbagai bencana, khususnya bencana banjir. Ini merupakan metodologinya, dan ini untuk tahapan analisisnya. Untuk teknik pengumpulan data, bahan yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder curah hujan di Das Cimanuk dari 2010 sampai 2020 yang didapat dari Stasiun Meteorologi Kertajati Majalengka, Jawa Barat. 2. Data penggunaan lahan Das Cimanuk yang didapat
didapatkan dari data Google Earth. Untuk metode penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama adalah mempersiapkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan harian dan data penggunaan lahan di Subdas Cimanuk. Tahapan kedua adalah melakukan analisis terhadap peta digital. Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan data penggunaan lahan dan di wilayah Subdas Cimanuk. Di tahap ketiga adalah melakukan analisis data untuk mencari data maksimal harian curah hujan pada tahun 2010 sampai 2020. Dan untuk yang keempat adalah melakukan analisa hujan di Subdas Ciberem 2010 sampai 2020 untuk didapatkan debit banjirnya. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan untuk tahap analisis hidrologi Cimanuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.